Raffi, seorang anak desa berusia 11 tahun, memiliki impian mulia, ingin membeli seekor kambing untuk berkurban di Idul Adha seperti teman-temannya. Meski hidup pas-pasan bersama ibunya yang hanya penjual gorengan, Raffi tidak menyerah. Ia menyimpan uang receh dari sisa jajan, membantu tetangga demi upah kecil, bahkan rela menahan keinginan membeli mainan demi mimpi kurbannya. Setiap hari, ia menabung di celengan kaleng bekas biskuit. Namun, ketika tabungannya hampir cukup, ujian besar datang, ibunya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Akankah Raffi mengorbankan tabungan kurbannya untuk ibunya? Atau ada keajaiban lain yang menantinya? Di Jejak Cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal satupun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Impian di balik celengan kaleng. Di sebuah desa kecil yang tenang, di kaki bukit yang menghampar hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Umurnya baru 11 tahun, duduk di kelas 5 SD. Tubuhnya kurus, kulitnya coklat gelap karena sering bermain di bawah terik matahari. Tapi ada satu hal yang membuat Raffi berbeda dari anak-anak lainnya, ia punya impian yang besar meski hidupnya sederhana. Raffi tinggal bersama ibunya, Bu Siti, seorang janda yang mencari nafkah dengan berjualan gorengan keliling. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan saat mengantar barang di kota, kehidupan mereka berubah drastis. Mereka tinggal di rumah panggung kecil yang hanya terdiri dari 2 ruangan, beratap seng dan berdinding papan. Tiap pagi, Raffi membantu ibunya menggoreng tempe, tahu, dan pisang. Ia akan membungkus gorengan itu satu persatu dengan kertas koran bekas, sementara ibunya menyiapkan gerobak kecil yang didorong ke pinggir pasar. Setelah itu, barulah ia berangkat ke sekolah, dengan seragam yang warnanya mulai pudar dan sepatu yang solnya sudah menipis. Tapi semangat Raffi tidak pernah pudar. Setiap kali pulang sekolah, ia menyempatkan mampir ke kandang Pak Dul, tetangganya yang memelihara kambing. Raffi suka memandangi kambing-kambing itu sambil membayangkan satu hal. Suatu hari nanti, dia bisa membeli seekor kambing sendiri untuk dikurbankan saat Idul Adha. Pak Dul, katanya suatu sore sambil duduk di atas batu besar dekat kandang. Kalau kambing yang kecil, harganya berapa, ya? Pak Dul, seorang pria tua dengan rambut memutih dan suara serak, tertawa pelan. Yang kecil, tapi sehat dan layak kurban, ya sekitar 1.500.000, nak. Raffi mengangguk pelan. Baginya, angka itu seperti gunung tinggi yang harus didaki dengan telapak kaki telanjang. Tapi di hatinya, ia bertekad, aku akan menabung. Pasti bisa. Di rumah, Raffi mengambil sebuah kaleng biskuit bekas yang ia temukan di gudang. Ia cuci bersih, lalu meminta ibunya membuat lubang di bagian atasnya. Untuk apa, Leh? Tanya ibunya, heran. Buat nabung, Bu, jawab Raffi sambil tersenyum malu. Aku mau beli kambing buat kurban. Bu Siti terdiam. Hatinya terenyuh melihat tekad anak semata wayangnya. Ia tahu itu bukan hal mudah, tapi ia juga tak mau memadamkan semangat Raffi. Ya sudah, ibu bantu doa. Tapi jangan lupa, sekolah tetap nomor 1, ya? Raffi mengangguk mantap. Hari-hari pun berlalu. Raffi mulai menyisihkan uang jajannya. Ia biasa diberi Rp1.000 setiap hari, cukup untuk membeli sepotong gorengan atau es lilin. Tapi kini, ia memilih menahan lapar atau membawa bekal dari rumah. Setiap sore, ia memasukkan koin atau lembaran kecil ke dalam celengan kalengnya. Kadang 1.000, kadang 2.000, kadang hanya receh 500. Suara kling-kling saat koin jatuh ke dasar kaleng menjadi musik favoritnya. Selain menabung dari uang jajan, Raffi juga mulai menawarkan bantuan ke tetangga. Ia bantu menyapu halaman bunur, menjaga warung sebentar saat Pak Jamil ke masjid, atau mencuci motor tua milik Pak RT. Kadang dibayar 2.000, kadang cuma dikasih kue. Tapi ia tak pernah mengeluh. Semua ia kumpulkan, sekecil apapun. Setiap malam sebelum tidur, Raffi akan menggenggam kaleng itu dan berbisik lirih. Sabar ya, celenganku. Kita pasti bisa beli kambing bareng-bareng. Bulan berganti. Raffi makin semangat. Ia menempel gambar kambing di dinding kamarnya, sebagai pengingat impiannya. Ia bahkan memberi nama untuk kambing impiannya, si Putih. Meski belum pernah melihatnya, ia sudah membayangkan betapa bangganya nanti saat menggiring kambing itu ke masjid, bersama bapak-bapak yang lain. Namun,
Tak semua anak di sekolah mengerti niat mulia Raffi. Beberapa teman menertawakannya. Ngimpi lo, Vi. Mana bisa beli kambing? Palingan nanti minta ke takmir masjid, dapat daging setengah kilo doang, haha. Ejek Damar, teman sekelasnya. Telinga Raffi panas, tapi ia menunduk saja. Ia tahu, menjawab ejekan hanya akan menyulut perkelahian. Dan ia tak mau impiannya ternoda karena amarah. Malam harinya, Raffi duduk di teras rumah, menatap langit. Bintang bertaburan seperti harapan yang belum tergapai. Ibunya duduk di sampingnya, mengipas nyamuk sambil sesekali menatap wajah anaknya. Vi, ujar Bu Siti lembut, nggak apa-apa, ya, meski orang lain nggak percaya. Yang penting kamu tetap jujur dan semangat. Raffi menoleh. Aku nggak akan menyerah, Bu. Bu Siti tersenyum, meski dalam hati ia khawatir. Ia tahu penghasilan mereka pas-pasan, dan harga kambing bukan angka kecil. Tapi ia juga tak ingin membunuh harapan anaknya yang begitu tulus. Hari-hari terus berjalan. Raffi semakin rajin menabung. Celengan kalengnya mulai terasa berat saat digoyangkan. Tapi jalan masih panjang. Idul Adha masih 5 bulan lagi. Banyak hal bisa terjadi dalam waktu itu. Dan Raffi belum tahu bahwa sebuah ujian besar akan segera datang, ujian yang akan menggoyahkan seluruh impiannya. Namun untuk saat ini, ia masih percaya bahwa kebaikan, sekeras apapun diperjuangkan, tak akan sia-sia. Ujian di tengah jalan. Hari-hari Raffi terus dipenuhi semangat. Ia bangun lebih pagi untuk membantu ibunya menyiapkan gorengan, lalu berangkat sekolah dengan bekal seadanya. Di sela-sela waktu istirahat, ia tidak jajan seperti teman-temannya. Ia lebih suka duduk di bawah pohon jambu di halaman sekolah, membuka bekal dari rumah, kadang nasi dengan telur dadar, kadang hanya tempe goreng dan sambal terasi. Kaleng biskuitnya di rumah semakin berat. Ia tidak pernah membukanya, takut tergoda menghitung. Ia hanya menggoyahnya setiap malam, mendengarkan bunyi gemerincing yang menjadi irama harapan. Suatu sore, sepulang dari rumah Pak Dul, Raffi mendapati ibunya sedang duduk lemas di bangku depan rumah. Wajahnya pucat, dan tangan kanannya memegangi perut. Bu, kenapa? Raffi panik. Cuma kecapean, Le. Ibu tadi sempat pusing pas dorong gerobak pulang. Mungkin masuk angin aja, jawab Bu Siti sambil memaksakan senyum. Tapi malamnya, kondisi Bu Siti memburuk. Ia menggigil, demamnya tinggi, dan tidak berhenti mengeluh sakit di bagian perut. Raffi tak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya dengan mata sembab. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa mengompres dahi ibunya dengan air hangat dan berdoa agar sakit itu cepat pergi. Keesokan harinya, Raffi meminta bantuan Bu Nur, tetangga sebelah, untuk mengantar ibunya ke puskesmas. Hasilnya harus dirujuk, Vi, kata Bu Nur usai kembali. Katanya kemungkinan ada infeksi di ususnya. Harus dirawat beberapa hari. Raffi tercekat. Berapa biayanya, Bu? Tanyanya pelan. Kurang lebih 700.000 untuk awalnya. Itu belum obat tambahan nanti. Angka itu seperti palu yang memukul keras dadanya. Ia terdiam cukup lama di tangga rumah. 700.000. Angka itu hampir sama dengan yang ada di celengannya. Malam itu, Raffi duduk sendirian. Ia memandangi kaleng biskuit yang telah menemaninya selama berbulan-bulan. Ia tahu isinya belum cukup untuk membeli kambing. Tapi ia juga tahu, ibunya butuh pertolongan sekarang. Ia bisa memilih menunggu, dengan risiko ibunya tambah parah, atau dengan tangan gemetar, ia membuka kaleng itu untuk pertama kalinya. Satu persatu uang logam dan lembaran ribuan ia keluarkan. Receh-receh itu adalah bukti perjuangan kecilnya selama ini. Ia menghitung pelan sambil menahan air mata. Totalnya 715.000 rupiah. Raffi terduduk. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh. Ia sudah begitu dekat dengan impiannya. Tapi ia tahu impian itu belum saatnya terwujud. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada seekor kambing. Keesokan harinya, Raffi menyerahkan uang itu kepada Bu Nur. Saya titip ya, Bu, tolong bantu ibu saya. Bu Nur menatap anak kecil itu dengan mata berkaca. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk sambil mengusap kepala Raffi. Hari-hari berikutnya, Raffi lebih sering sendirian di rumah. Ia tetap pergi sekolah, tetap membantu tetangga, tapi kini tak ada lagi suara gemerincing dari kalengnya. Kaleng itu kosong, tinggal sisa lem dan label yang mulai luntur. Suatu malam, ia duduk memandangi gambar kambing yang masih menempel di dinding kamarnya. Ia ingin melepasnya, tapi tak sanggup. Bukan karena masih berharap,
Tapi karena gambar itu telah menjadi bagian dari perjuangannya. Mungkin belum tahun ini, gumamnya lirih. Tapi aku sudah kurban dengan cara lain. Seminggu kemudian, Bu Siti pulang dari rawat inap. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya kembali merekah. Ia memeluk Raffi erat-erat dan berbisik, "Maaf ya, Le. Ibu malah jadi penghalang mimpimu." Raffi menggeleng keras. "Enggak, Bu. Justru ini kurban terbaik yang pernah aku lakukan." Bu Siti menangis. Ia tahu, anak sekecil itu telah mengajarkannya makna sejati dari pengorbanan. Namun kisah Raffi belum selesai. 3 hari menjelang Idul Adha, Pak Dul datang ke rumah. Di tangannya, ada seutas tali yang menggiring seekor kambing putih kecil. "Ini si putih," katanya. "Kalau Raffi nggak keberatan, kurbankan tahun ini. Anggap saja hadiah dari Allah karena kamu rela berkorban lebih dulu." Raffi tertegun. Matanya membelalak. Ia mengenali kambing itu. Kambing yang sering ia lihat di kandang, yang diam-diam ia bayangkan akan menjadi miliknya. "Tapi saya nggak punya uang, Pak," katanya pelan. Pak Dul tersenyum. "Nggak semua kebaikan harus dibalas dengan uang, Nak. Kadang, cukup dengan keikhlasan." Raffi menangis. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk kambing itu dan mengusap bulunya yang halus. Impian itu memang sempat runtuh, tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk membangunnya kembali, dengan lebih indah, lebih dalam. Hari Raya, air mata bahagia. Pagi itu, langit desa tampak bersih tanpa awan. Udara terasa lebih segar dari biasanya, seperti pertanda hari yang istimewa. Kumandang takbir menggema dari masjid desa, menelusup lewat celah-celah jendela rumah panggung Raffi. Suaranya menggetarkan hati, membawa kenangan dan harapan dalam satu waktu. Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Setelah berwudhu dan mengenakan baju koko putih yang sudah disetrika rapi oleh ibunya semalam, ia berdiri di depan cermin kecil, mematut-matut dirinya. Meski bajunya sederhana, wajahnya memancarkan semangat dan kebahagiaan. Pagi ini, ia bukan hanya akan ikut salat Idul Adha. Pagi ini, ia akan menyerahkan si putih, kambing yang dulu hanya ada dalam bayangannya. Kambing putih kecil itu diikat di bawah pohon jambu depan rumah. Bulunya bersih, matanya tenang. Raffi menghampiri dan mengelus kepalanya. "Kita akhirnya sampai di sini ya," bisiknya. Bu Siti menyaksikan dari jendela. Senyum haru terlukis di wajahnya. Ia tahu betul betapa panjang dan berat jalan yang telah dilalui anaknya. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa semoga pengorbanan itu dicatat sebagai amal terbaik. Setelah salat Id di lapangan desa, para warga mulai berdatangan ke halaman masjid, tempat penyembelihan dilakukan. Kambing dan sapi sudah mulai dikumpulkan satu persatu. Raffi datang menggiring si putih dengan hati berdebar. Ia sempat ragu-ragu, merasa tidak pantas berada di antara orang-orang dewasa yang datang dengan hewan kurban milik sendiri. Namun begitu Raffi sampai di halaman masjid, beberapa warga langsung menyambutnya. "Wah, ini si putih yang dari kandang Pak Dul ya?" tanya Pak RT sambil tersenyum. Raffi hanya mengangguk pelan. Pak RT menepuk bahunya. "Kamu hebat, Vi. Bukan karena kamu bawa kambing, tapi karena kamu punya hati besar." Ucapan itu membuat dada Raffi sesak oleh haru. Ia tak pernah membayangkan kisah celengan kalengnya sudah menyebar ke telinga warga. Ternyata, Bu Nur diam-diam menceritakan perjuangannya pada tetangga lain. Beberapa ibu-ibu tersenyum padanya, dan anak-anak sebayanya tampak heran, bahkan kagum. Damar, yang dulu sering mengejek Raffi, berdiri jauh di belakang, diam dan menunduk. Saat giliran kambing Raffi akan disembelih, Raffi berdiri di samping Pak Ustaz yang akan memimpin prosesi. "Ini kurban dari Raffi, anak kelas 5 SD, kata Pak Ustaz dengan suara lantang. "Kurban ini bukan sekadar daging dan darah. Ini kurban yang lahir dari perjuangan panjang dan keikhlasan luar biasa." Semua mata menatap Raffi. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di tengah keramaian, Bu Siti menggenggam tangannya dari belakang. "Kamu sudah jadi laki-laki hari ini, Vi," bisiknya lirih. Ketika takbir dikumandangkan dan si putih direbahkan, Raffi menutup mata. Ia tahu, momen itu bukan tentang kehilangan kambing yang ia impikan selama ini, tapi tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Usai prosesi kurban, Raffi duduk di pinggir lapangan, sendirian. Ia masih merenungi semuanya. Rasanya seperti mimpi. Dari celengan kaleng, dari recehan demi recehan, kini ia bisa berdiri di antara mereka yang berkurban. Tak lama kemudian, Pak Dul menghampirinya dan duduk di sampingnya.
Rasanya bagaimana? Raffi tersenyum kecil. Lega dan senang tapi juga sedih. Pak Dul tertawa pelan. Itulah kurban, Vi. Di dalamnya ada keikhlasan, ada pengorbanan, dan selalu ada pelajaran. Kenapa Pak Dul kasih kambing ke saya? Tanya Raffi pelan. Pak Dul menatap langit sejenak sebelum menjawab. Dulu, saya pernah seperti kamu. Waktu kecil, saya juga menabung buat beli kambing. Tapi waktu itu, ibu saya sakit keras. Semua uang habis buat berobat. Saya juga batal kurban. Tapi saya janji, kalau suatu saat saya punya rezeki lebih, saya akan bantu anak yang punya niat sebesar itu. Dan saya lihat itu di matamu. Raffi terdiam. Matanya berkaca lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya dipenuhi rasa syukur yang sulit dijelaskan. Hari itu, Raffi pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia tidak membawa kambing, tidak membawa uang. Tapi ia membawa hati yang penuh. Ia telah membuktikan bahwa siapapun bisa berkurban, asal ada niat dan ketulusan. Di rumah, celengan kalengnya masih tergeletak kosong. Tapi kali ini, Raffi tidak melihatnya sebagai kaleng kosong. Ia melihatnya sebagai saksi bahwa impian, meski sederhana, bisa menjadi nyata bila diperjuangkan dengan sepenuh hati. Tahun berikutnya, janji baru. Musim hujan mulai datang. Air turun dari langit tanpa ampun, mengetuk atap seng rumah Raffi dengan irama khas. Di bawah suara rintik hujan itu, hidup Raffi dan ibunya perlahan mengalami perubahan kecil tapi berarti. Sejak Idul Adha tahun lalu, nama Raffi mulai dikenal di desa. Bukan karena kambing yang ia bawa, tapi karena kisah perjuangannya yang menyentuh banyak hati. Orang-orang melihatnya bukan lagi sebagai anak kecil biasa, melainkan sosok teladan bagi anak-anak lain. Bu Siti juga mulai mendapat lebih banyak pesanan gorengan. Beberapa warga menyarankan agar ia tidak perlu keliling lagi, cukup menerima pesanan dari rumah. Dari keuntungan kecil-kecilan itu, ia bisa menabung sedikit demi sedikit. Raffi sendiri tak lagi perlu menawarkan bantuan ke sana-sini. Justru kini tetangga sering datang meminta tolong padanya. Ia tetap mencuci motor Pak RT, membantu angkat belanjaan Bu Nur, atau menyapu halaman musala. Tapi ia tidak pernah meminta bayaran. Ia hanya menerima jika diberi dengan ikhlas. Wah, Raffi makin pintar ya sekarang, kata Pak Lurah suatu hari saat bertemu di jalan. Kalau besar nanti, bisa jadi orang penting, tuh. Raffi tersenyum malu, tapi tak menjawab. Ia tahu, yang penting bukan jadi orang besar, tapi jadi orang baik. Di awal tahun ajaran baru, sebuah kejutan datang dari sekolah. Raffi dipanggil ke kantor guru. Ibu dapat kabar dari Dinas Pendidikan Kabupaten, kata Bu Rina, wali kelasnya. Kisah kamu tahun lalu itu sampai ke telinga mereka. Dan kamu dipilih jadi salah satu penerima beasiswa khusus siswa berprestasi dan berakhlak baik. Raffi mengerutkan dahi. Beasiswa, Bu? Ya? Biaya sekolah kamu akan ditanggung sampai lulus SMP. Dan kalau tetap rajin, bisa lanjut SMA juga. Raffi menatap Bu Rina dengan mata membelalak. Dalam benaknya, kata beasiswa terdengar seperti pintu ajaib menuju masa depan. Ia belum pernah membayangkan bisa sekolah tinggi tanpa membebani ibunya. Malam itu, ia berlari pulang sambil hujan-hujanan. Ia tak peduli bajunya basah. Ia ingin segera memberi kabar pada ibunya. Ibu! Ibu! Teriaknya sambil membuka pintu. Bu Siti yang sedang melipat baju, terkejut. Ya Allah, kenapa basah kuyup gitu? Aku dapat beasiswa, Bu. Gratis sekolah sampai SMP. Bu Siti memeluknya erat. Air matanya jatuh di bahu Raffi, bercampur air hujan. Tapi malam itu, tangisnya bukan karena lelah atau sakit. Tangis itu lahir dari bahagia yang tak pernah ia bayangkan. Sejak saat itu, Raffi semakin semangat belajar. Ia tak lagi sekadar bermimpi soal kambing kurban. Ia mulai membaca buku tentang tokoh-tokoh besar, menulis catatan kecil tentang cita-citanya. Di dinding kamarnya, gambar kambing masih terpajang, tapi di sebelahnya kini ada gambar sebuah sekolah menengah dan buku-buku terbuka. Bu, kata Raffi suatu malam, kalau nanti aku besar, aku pengen jadi guru. Kenapa guru? Tanya Bu Siti. Soalnya guru bisa bantu orang belajar, Bu. Dan kalau aku bisa jadi guru, aku bisa bantu anak-anak miskin juga. Bu Siti terdiam. Ia memeluk Raffi dari belakang, menatap dinding yang kini penuh harapan. Tahun kembali bergulir. Idul Adha kembali mendekat. Kali ini, Raffi memulai menabung sejak bulan Rajab.
Ia menggunakan kaleng yang sama, yang dulu ia kosongkan demi pengobatan ibunya. Kaleng itu sudah penyok di sisi, warnanya memudar, tapi baginya, itu bukan kaleng biasa, itu lambang perjuangan. Raffi tetap menyisihkan uang jajannya. Ia juga mulai membuat kerajinan tangan dari kertas bekas dan menjualnya ke teman-teman sekolah. Dari situ, ia bisa mengumpulkan 5-10 ribu per minggu. Kadang ia merasa lelah, tapi ingatan tentang tahun lalu membuatnya bertahan. Menjelang Idul Adha, ia menghitung kembali isi celengannya. Kali ini jumlahnya lebih besar dari tahun lalu, 1.800.000 rupiah. Ia pergi ke kandang Pak Dul. "Pak, saya mau beli kambing sendiri tahun ini," katanya mantap. Pak Dul tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Mau yang mana?" Raffi memilih kambing hitam kecil dengan belang putih di dahi. Ia menamainya si belang. Kali ini, bukan hadiah. Bukan pemberian. Ini hasil jerih payahnya sendiri. Saat Idul Adha tiba, Raffi menggiring si belang ke masjid seperti tahun lalu. Tapi kali ini ia berjalan lebih tegak, dengan wajah tenang. Orang-orang kembali berkumpul. Pak Ustaz kembali berdiri di depan. "Tahun ini," katanya dengan senyum lebar, "Raffi kembali berkurban. Tapi ada yang berbeda. Kali ini, ia membeli sendiri hewan kurbannya." Warga bertepuk tangan. Bahkan anak-anak kecil bersorak. Di antara keramaian itu, Bu Siti berdiri di belakang, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, anak itu sedang menapaki jalan besar, pelan-pelan tapi pasti. Dari celengan ke cita-cita. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu seperti arus sungai yang tenang tapi pasti mengalir menuju muara. Raffi kini duduk di bangku kelas 2 SMP. Badannya mulai tinggi, wajahnya mulai berisi, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum tulus anak desa yang menyimpan impian besar dalam dada kecilnya. Celengan kaleng itu masih ada. Kini warnanya hampir pudar seluruhnya, bagian bawahnya sudah berkarat, tapi Raffi tidak pernah membuangnya. Ia menyimpannya di atas lemari, dalam keadaan kosong namun penuh makna. Baginya, kaleng itu bukan sekadar tempat menyimpan uang. Itu adalah saksi bisu ketekunan, kerelaan, dan kebangkitannya. Setiap Idul Adha, Raffi tetap berusaha berkurban. Tak selalu ia berhasil membeli sendiri kambing utuh, kadang hanya bisa patungan bersama teman-temannya, atau menyumbang sebagian dana. Tapi ia tahu, nilai kurban tidak diukur dari besar kecilnya hewan, melainkan dari niat dan keikhlasan yang menyertainya. Bu Siti kini sudah tidak berjualan keliling lagi. Ia membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan kopi hangat. Warung itu cukup ramai, apalagi sejak banyak warga mengenal cerita perjuangannya bersama Raffi. Beberapa kali, bahkan mahasiswa dari kota datang untuk mewawancarai Raffi, menjadikannya bahan tulisan atau dokumenter kecil. Namun, Raffi tak pernah merasa istimewa. Ia tetap belajar seperti biasa, membantu ibunya, dan bermain dengan teman-teman kampung. Ia tahu, semua itu hanya awal dari jalan panjang. Suatu hari, setelah pulang sekolah, Raffi duduk di bawah pohon jambu, tempat favoritnya sejak kecil. Di tangannya ada buku catatan. Ia membuka lembaran terakhir dan menulis. "Kurasa kurban bukan cuma tentang menyembelih kambing. Kurban itu tentang menahan keinginan, tentang memberi yang kita sayangi, dan tentang belajar percaya bahwa kebaikan akan selalu berbalik pada kita. Aku nggak tahu nanti aku akan jadi apa. Tapi kalau suatu hari aku bisa bantu banyak orang, aku mau mulai dari anak-anak yang juga punya celengan kaleng sepertiku. Anak-anak yang cuma punya mimpi dan tekad, tapi tidak pernah menyerah." Tak jauh dari situ, Bu Siti memanggilnya. "Vi, makan sore dulu. Nanti nasinya dingin." Raffi menutup bukunya dan berdiri. "Iya, Bu." Sore itu langit berwarna jingga, angin berembus pelan dari arah bukit. Desa terasa damai. Tapi di balik kedamaian itu, ada sebuah jiwa yang ditempa oleh perjuangan, ditempa oleh celengan biskuit karatan, oleh keringat dan air mata. Dan jiwa itu kini bersiap, pelan-pelan melangkah menuju masa depan yang belum pasti, tapi penuh keyakinan. Tahun-tahun berikutnya, Raffi berhasil masuk SMA negeri di kota kabupaten. Ia merantau, tinggal di asrama siswa berprestasi. Setiap kali pulang ke desa, ia tak pernah lupa singgah ke kandang Pak Dul, atau mampir ke warung kecil ibunya yang kini mulai memperluas dagangan ke makanan ringan. Ia juga mulai mengajak anak-anak kecil di desanya membuat celengan kaleng sendiri. Ia mengajar mereka menabung, mencatat, dan bermimpi. Di musala belakang kampung, setiap Sabtu sore,
ia membimbing mereka belajar sambil bermain. Kalau kita ikhlas menabung kebaikan, katanya suatu hari kepada anak-anak itu, Allah akan balas dengan jalan yang gak pernah kita duga. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, seperti Raffi dulu menatap si putih di kandang Pak Dul. Pada Idul Adha keempat sejak awal mula ceritanya, Raffi kembali pulang membawa satu kejutan. Di tangan kirinya, ia membawa seutas tali. Dan di ujung tali itu, seekor kambing putih berdiri tenang. Besar, sehat, dan tegap. Ini untuk desa kita, kata Raffi di depan warga masjid. Tapi bukan dari saya. Ini dari semua anak-anak yang menabung, dari koin-koin kecil mereka yang kita kumpulkan setahun penuh. Warga terdiam. Pak Ustaz menangis. Bu Siti menatap anaknya dari jauh dengan dada bergetar. Celengan kaleng itu, meski kini sudah penyok dan usang, telah tumbuh. Bukan hanya menjadi kurban, tapi menjadi benih yang menumbuhkan harapan di hati banyak anak lain. Karena sejatinya, tabungan yang paling besar bukan ada di dalam kaleng, tapi di dalam hati yang tak menyerah untuk terus memberi. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.